Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, terlihat ya dari wajah-wajah kalian masing-masing masih tentunya karena kita masih pagi, masih dalam keadaan fresh. Oke. Perhatian seluruhnya. Siap. Gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita sudah mengadakan pembukaan. Yang selanjutnya di sini kita masuk ke dalam kegiatan. Nah, di sini saya akan membahas tentang BK klasikal. Nah, di sini nama saya Rahmari Rahman atau panggilan saya Iin. Nah, di sini kita sudah memang saling kenal. Tetapi mungkin kalian mengetahui bahwa nama saya itu hanya Iin. Nah, inilah nama saya yang sebenarnya. Berikut dengan gelar saya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mengabsen. Setelah saya panggil nanti namanya, acungkan tangan, oke? Oke. Anggun Oktovianti. Oke. Karisa Aprinov Neida. Oke. Lanjut Chelsea Borosaragi. Oke. Elisa Azahra. Oke. Lanjut Ella Fridianata. Oke. Lanjut Elza. Oke. Faiza. Oke. Fazalia. Oke. Grace Melianti. Oke. Gresilia. Oh, oke. Lanjut Jihan. Oke. Khaza. Oke. Lanjut Kesia. Oke. Huswatun. Oke. Miftah. Oke. Lanjut Abdi yang nggak masuk tadi ya. Safwan. Oke. Lanjut Sherly. Oke. Lanjut Sipa. Oke. Lanjut lagi Reva. Oh, masih di luar, ada kegiatan yang lain? Oke. Wilda. Oke. Yang terakhir Selfie. Oke. Next. Di sini sebelum kita melanjutkan kegiatan, di sini perlu adanya kontrak kegiatan. Di kontrak kegiatan ini ada beberapa hal yang akan kita buat kesepakatan. Yang pertama itu mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Oke. Yang selanjutnya, jika izin keluar ruangan per orang dan dilakukan secara bergantian. Yang selanjutnya, menghargai pendapat anggota atau peserta lain. Yang selanjutnya, menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara bergantian diawali dengan oke. Yang terakhir, menyampaikan pendapat atau pertanyaan apabila dipersilahkan. Nah, selanjutnya ada perlu tambahan atau cukup? Oke, udah cukup ya. Berarti next. Di sini tujuan diadakan bimbingan dan klasikal ini adalah pertama itu di bagian ini diharapkan peserta didik ini kalian sebagai siswa atau konseli di bahasa bimbingan dan konselingnya
mampu memahami konsep diri sebagai makhluk hidup yang bersosial. Nah, karena kita sebagai manusia perlu berinteraksi dengan orang lain. Nah, berinteraksi dengan orang lain itu disebut bersosial. Next. Di bagian ini juga ada kompetensi, yakni bagian ini mengajak siswa untuk mampu memahami tentang bully, bahaya perilaku bully, sebab bully, dan dampak bully, serta berani cara melawan tindakan bully. Oke, next. Di sini juga diharapkan adanya pemahaman. Yang pertama itu kalian dapat memahami pengertian dari bully. Nanti akan saya sampaikan pengertian bully itu ada dua versi. Versi pertama versi secara umum, yang versi kedua versi kita di sekolah. Oke, next. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami sebab dan dampak negatif bully. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami cara mencegah dan melawan bully. Oke, sampai di sini paham? Oke. Nah, next. Nah, di 25 menit ke depan, kita akan membahas materi tentang bully. Oke. Next. Nah, sebelum kita melaksanakan pembahasan yang lebih lanjut, di sini saya akan menyampaikan atau menampilkan tampilan dari video yang bisa kalian perhatikan. Oke, saya minta di sini semuanya untuk memperhatikan di depan ini. Oke, bisa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah PMJ pernah menyaksikan perundungan atau bully seperti itu? Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan merasa sedih, membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Kamu kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Jangan biarkan perundungan terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi anak yang peka, peduli, dan menyayangi sesama. Laporkan dan stop perundungan. Kejar cita. Oke, boleh tepuk tangan untuk tampilan dari yang saya tampilkan tadi. Di sini, oke, di sini kita sudah melihat watching ini, artinya kita sudah melihat atau menonton tampilan dari YouTube. Nah, di sini adalah salah satu bahan dari saya untuk bisa membuat kalian lebih paham apa yang nanti akan kita bahas. Oke. Next. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bully itu pengertiannya ada dua versi. Pertama, oke, maaf. Yang pertama itu versi umum. Versi umum, bully itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti menggertak atau mengganggu. Nah, itu versi umum. Nah, versi yang kedua adalah bully in school, karena kita berada di lingkungan sekolah. Oke, bully in school itu adalah sebagai perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, next. Jenis-jenis bully. Yang pertama itu ada kontak fisik secara langsung, contohnya memukul, mendorong, mencakar, dan lain sebagainya.
Yang kedua, kontak verbal secara langsung. Contohnya, mengancam, merendahkan, memberi panggilan nama, atau body shaming, bisa juga. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu perilaku nonverbal langsung, atau contohnya seperti ini, melihat dengan sinis, menjulurkan lidah seperti menghina, menampilkan ekspresi muka yang berbeda dari yang seharusnya. Next. Yang keempat, perilaku nonverbal secara tidak langsung. Nah, ini biasanya itu dilakukan oleh cewek nih, biasanya sih. Mendiamkan, mengucilkan, atau mengirim surat kaleng. Nah, oke. Yang terakhir, pelecehan seksual. Nah, kalau pelecehan seksual ini termasuk tingkatan yang sangat parah, yakni bisa dikategorikan perilaku agresi fisik ataupun verbal. Nah, sampai sini kalian paham? Bisa kita lanjut? Oke. Next, peran bully. Nah, di bully ini ada peran-perannya. Yang pertama, pembuli, yakni siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif, dan aktif terlibat dalam perilaku bully. Nah, maksudnya di sini, pembuli itu adalah dia otak segala-galanya. Dia yang berkeinginan untuk membuli seseorang dengan cara entah secara pribadi ataupun secara berkelompok. Nah, lanjut. Asisten bully. Nah, asisten bully ini, kalau ada asisten bully, berarti dia termasuk ke dalam kelompok itu. Nah, asisten bully ini adalah terlibat aktif dalam perilaku bully, namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah dari pembuli. Nah, jadi tibanya di sini, pembuli itu adalah ketuanya, yang asisten bully itu wakilnya. Kalau ada instruksi dari pembuli atau ketuanya, dilaksanakan oleh asisten bully. Oke, lanjut. Reinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian pembulian, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi pembuli, mengajak siswa lain untuk menonton, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Tadi, yang pertama ada pelaku bully, dia mengajak teman, yakni asisten bully. Reinforcer, anggap kejadiannya di kelas. Nah, misal nih, mereka berdua sebagai pembuli dan asisten bully. Nah, yang dibully teman yang satu. Nah, tapi kalian hanya melihat saja, bahkan bilang malah ngasih tambahan, wih lanjut gitu. Nah, kejadiannya seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Oke. Yang selanjutnya, defender. Defender ini orang yang berusaha membela dan membantu korban, yang seringkali akhirnya mereka menjadi korban juga. Nah, seperti di film-film, ada kejadian perkelahian, nah akhirnya ada yang membantu, dan akhirnya yang tukang bantu juga ikut kena hajar, ya kan? Nah, itulah contohnya. Nah, yang terakhir adalah outsider. Nah, ini ialah yang paling tak enak. Orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli atau cuek. Mau terjadi apa terserah, mau di mana terserah, asalkan bukan aku. Nah, itulah maksud dari outsider ini. Next, efek dari bully itu. Nah, kita masih membahas tentang bully di sekolah. Yang pertama, mengalami kesulitan membina hubungan interpersonal. Maksudnya di sini proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh seperti ini. Di dalam kelompok seperti ini. Contoh ya. Orang yang sering kena bully, contoh tadi kan yang kena bully nih. Nah, karena dia sering kena bully,
kalian bertanya apapun ke dia nggak bisa jawab. Oke, itu maksudnya. Lanjut, takut datang ke sekolah, tentu karena dia takut dibully lagi. Selanjutnya, sulit berkonsentrasi. Yang terakhir, ketinggalan pelajaran. Oke. Nah, kita lanjut sampai akhir dulu. Upaya pencegahannya, yakni pertama, jangan membawa barang-barang berharga. Betul? Yang selanjutnya, jangan sendirian. Nah, yang selanjutnya, jangan cari gara-gara dengan pelaku bully atau jangan cari perkara. Selanjutnya, jika sesuatu terjadi kepada Anda dalam situasi bully, kuncinya adalah tampil percaya diri. Nah, contoh seperti ini. Ada yang bilang atau membuli dengan cara body shaming. Misal nih, maaf ya, maksud saya bukan seperti itu, tapi hanya sebagai contoh. Ada yang kurus dibilang, woi kurus gitu. Ya nggak apa-apa. Walaupun kurus aku sehat. Woi gendut, ya iyalah jajanku lebih. Oke, ya nggak apa-apa dilawan. Ya, itu tandanya kalian berani. Oke, next. Yang terakhir, Anda harus berani melapor pada orang tua, guru, atau orang dewasa. Nah, di sini kita kan ada guru. Jadi kalau memang ada terjadi pembulian itu, nah boleh dilaporkan ke guru. Oke. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Enggak? Oke. Kalau memang nggak ada, saya nanya. Oke? Gimana? Oke. Nah, sekarang begini, saya nanya. Tadi sudah saya paparkan, mulai dari pengertian, pelaku, dan segala macam dampak, efek. Sekarang saya tanya, menurut kalian nih, boleh satu orang yang maju ke depan, di sini aja, biar kelihatan semuanya. Apa yang kalian bisa sampaikan kepada teman-teman terhadap apa yang sudah saya sampaikan dari tadi? Boleh, sedikit aja pun boleh. Silakan. Siapa yang berani? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatilati, dan seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa pembelian atau tindakan pembelian harus kita tegas di lingkungan sekolah kita, terutama SMK Negeri 1 Kuala. Perundungan atau bullying adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk puasan dirinya sendiri, baik itu secara fisik ataupun secara verbal. Tindakan bullying tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, tetapi bisa masih terjadi di lingkungan tempat kita tinggal. Ada 3 komponen yang mencakupi bullying. Pertama, ada aksi yang dilakukan secara sengaja, aksi yang dilakukan secara berulang, dan kekuatan yang tidak seimbang. Dan efek samping dari bullying adalah bisa membahayakan seseorang, seperti nyawa terancam karena aksi bullying, baik itu dari pelaku ataupun korban. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasih T, kasih O, kasih P. Kasih W, kasih O, kasih W. Sekali lagi. Maksud sekali lagi berarti diulangi. Oke, kita ulangi. Kasih T, kasih O, kasih P. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, nah sekarang oke, sebelumnya terima kasih sudah menyampaikan kepada teman-teman. Di sini next kita akan melaksanakan penugasan.
Jadi saya minta di sini kalian mengeluarkan buku ataupun kertas, boleh silakan, dan juga alat tulisnya berupa pena aja. Oke, silakan ditulis. Pertanyaan pertama, apa sajakah tindak pembulian yang kamu ketahui? Itu soal pertama. Soal kedua, sebutkan aktor atau aktris dari pelaku bullying. Yang ketiga, bagaimana mencegah perilaku bullying. Oke, cukup 3 soal saja. Saya beri waktu lebih kurang 7 menit. Bisa? Oke, silakan. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Kumpulin. Kumpulin. Sini aja, sini. Oke, sudah. Di sini saya meminta siapa yang bisa langsung menjawab apa yang sudah saya tugaskan tadi. Secara singkat aja nggak apa-apa. Oke, silakan di sini aja, biar dengar oleh teman-teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yola. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Iin. Apa sajakah tindakan pembulian yang kamu ketahui? Jawabannya: mengopas, menghina, menyindir, mengucilkan, berkelahi, mengeroyok, mendetak, mengganggu, dan pelecehan seksual. Sebutkan aktor atau aktris dari pelaku bullying. Bullying yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif, dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Asisten bullying juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung tergantung atau mengikuti perintah bullying. Bullying watcher adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton, dan sebagainya. Defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban. Seringkali akhirnya mereka menjadi korban juga. Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi namun melakukan apapun seolah-olah tidak peduli. Bagaimana mencegah perilaku bullying? Jangan membawa barang berharga, jangan sendirian, jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying,
Jika Anda suatu saat tertangkap dalam situasi bullying, kuncinya adalah tampil percaya diri. Dan Anda harus berani melapor pada orang tua, guru, atau orang dewasa. Yang kedua. Oke. Terima kasih atas jawaban yang diberikan, sangat lengkap. Dan boleh kita lanjutkan? Boleh. Nah, oke. Jadi sini kita memiliki waktu sekitar 10 menit ke depan. Nah, di sini dapat saya berikan kesimpulan bahwa bully itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti menggertak. Oke, dengan memanfaatkan kelemahan orang lain dengan tujuan untuk kekuasaan. Oke, mantap. Next, peran-peran bully tadi, yang pertama adalah pembuli, yang keduanya asisten bully, reinforcer, defender, dan outsider. Nah, jenis-jenis bully: kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, non-verbal tidak langsung, dan pelecehan seksual. Oke. Nah, di sini belum selesai. Nah, oke. Di sini saya punya ice breaking satu lagi. Ice breaking satu lagi, masih mau? Oke, di awal tadi kita udah ice breaking, di akhir kita berikan juga ice breaking. Terima? Oke, silakan untuk berdiri. Oke, sudah. Perhatikan dari ballpoint saya ini. Nah, perhatikan ballpoint saya ini. Kalau gerakannya ke atas, jinjit. Oke. Kalau ke bawah, nurun. Oke. Ke kiri, miring ke kiri. Ke kanan, kalau maju, majukan badan. Oke. Kalau mundur, oke. Bisa? Sekalian saya melihat kefokusan kalian. Oke. 1, 2, 3. Masih ada. Oke. Kita teruskan, lanjut. Jangan sampai jatuh. Main sampai. Oke. Oke. Nah, silakan duduk. Oke. Akhirnya saya menyampaikan sangat berterima kasih kepada kalian semua karena sudah mendukung kegiatan kita hari ini dengan cara pertama tadi sudah berpartisipasi secara aktif, yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang saya berikan, mendengarkan materi secara mulai dari awal hingga akhir, dan akhirnya kalian akan saya minta untuk memberikan kesimpulan terhadap kegiatan kita hari ini. Nah, siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan di hari ini? Silakan. Yang pertama pertanyaannya itu, pembelajaran apa
yang sudah kalian terima pada hari ini. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah diberikan materi tentang Oke, siapa? Silakan. Anggun. Siap? Oke, silakan. Kamu oke? Yang kedua. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja ya, Nak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa aksi atau tindakan perundungan itu harus kita hindari. Ada 3 komponen yang mencakupi perundungan. Yang pertama itu ada kekuatan yang tidak seimbang dan aksi yang dilakukan sengaja dan aksi yang dilakukan secara berulang. Saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Nah, baiklah, kita sudah sampai ke penghujung kegiatan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang sosiometri. Sosiometri, untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya atau selanjutnya. Oke, karena hari ini kegiatan kita udah selesai, saya minta lagi kepada wakil ketua kelas untuk menyiapkan dan kita akhiri dengan doa. Baiklah, sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa menurut doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan kalian menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Nah, mungkin ada di antara kalian yang bakalan menjadi guru seperti saya, dan ada juga tentunya yang menjadi ibu rumah tangga. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.